Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Clay. Khusus pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menginsert data atau menambahkan data dengan menggunakan framework Coordinator 3. Nah, ini adalah hasil dari video sebelumnya. Kita telah berhasil untuk memanggil data tables ke dalam framework Coordinator 3 kita. Dan juga teman-teman, pada video sebelumnya, kita juga telah menambahkan atau membuat sebuah tombol, yaitu tombol tambah data sebelah kanan sini, yang nantinya tombol inilah kita gunakan ketika kita ingin menambahkan data. Dan di video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, untuk pertama sekali teman-teman jangan lupa dulu untuk hidupkan web servernya. Kemudian kita buka folder website kita ke dalam text editor kita. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian sini, ke application, kemudian kita ke view, kemudian ke index.php. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus memberikan dulu link untuk button ini. Apa fungsi linknya, Bang? Ketika tombol diklik, dia akan kemana? Gitu. Jadi, di sini kita bisa tambahkan tag PHP, kemudian echo, base_URL. Selanjutnya, setiap penambahan link atau penamaan base URL itu di depan itu harus nama controller. Nah, kemarin kita udah buat controller dan nama controller kita kemarin itu adalah home.php. Jadi, untuk awalannya kita buat home. Ini adalah nama controller. Oke, teman-teman, selanjutnya di home kita baru punya satu metode, yaitu metode index. Nanti kita akan buat lagi. Nah, di sini kita buat metodenya tambah underscore data. Oke teman-teman, kita boleh save. Selanjutnya kita coba untuk refresh, kemudian kita klik tombol berikut. Harusnya ini udah ada nih linknya, karena kita udah berikan. Kita coba klik. Nah, teman-teman jangan khawatir lah, Bang, ini kok kayak gini? Karena kita belum membuat apa isi dari halaman ini. Kita baru hanya memberikan link aja, kita belum kasih halamannya apa, gitu teman-teman. Balik lagi ke text editor kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam controller. Di sini controller, kemudian ke home. Nah, di sini kita buat metode yang tadi telah kita buat. Tadi kita buat nama metodenya apa? Public function tambah underscore data. Underscore data. Nah, tadi yang kita buat pada link tersebut adalah ini ya teman-teman, metodenya kita buat. Nah, isi dari metode ini apa, Bang? Isinya itu sebenarnya hampir sama dengan metode index. Jadi kita kopikan aja. Kita boleh copy semua. Copy, kemudian kita bisa paste. Coba kita save. Nah, tapi teman-teman, kita perlu merubah ini teman-teman. Kita perlu merubah satu baris ini. Karena metode index itu dia meload folder templates yang ada di views. Jadi di views ini ada templates, ya kan? Ini adalah folder kita, folder templates. Metode index dia masih ke situ. Kemudian dia ngambil yang index yang di sini. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya tombol yang ini, balikin dulu, tombol yang ini kita kasih juga seperti ini, ya. Karena tadi artinya kalau kita kopikan seluruhnya, kita menampilkan seluruhnya yang ada di sini. Coba kita klik, refresh dulu. Kita klik. Nah, kenapa nggak terjadi apa-apa teman-teman? Sebenarnya dia udah terjadi. Namun, karena kita masih ngelot si templates, kemudian indeks ini, ya tampilannya tetap kayak gini. Gitu kan? Karena ini kan punyanya indeks, tapi kita kopikan semua. Nah, terus bagaimana Bang? Caranya, yang pertama sekali, nanti kita akan membuat folder baru. Nah, pertama sekali kita buat dulu di sini foldernya. Folder apakah nanti akan kita buat? Saya mau buat namanya home. Kemudian nanti nama filenya itu tambah underscore data. Sudah, file save. Oke, kita udah membuat folder yang namanya home. Kemudian nanti di dalam folder ini kita sisipkan file yang bernama tambah data. Kita buat dulu, kita kembali ke kiri sini, ke views. Kita klik kanan, kemudian new folder.
kita tambahin home. Sama dengan yang di sini, teman-teman. Oke. Enter. Selanjutnya, dalam folder home ini kita klik dulu sekali, kemudian kita klik kanan, new file, kita save, kita buat namanya tambah data.php. Kita enter. Oke, teman-teman. Kita udah punya halamannya nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, setiap kita menambahkan file baru di Vue, kita awali dengan div container fluid. Begini, teman-teman. Ini nanti gunanya supaya untuk seperti ini, teman-teman. Dia meratakan otomatis tampilannya. Kita beri dulu H3, kemudian kita beri misalnya halaman tambah data. Sudah, kita file, kita save. Sekarang coba kita refresh. Sorry, kita kesini dulu, teman-teman ya. Dulu. Oke, kita refresh, teman-teman. Selanjutnya kita coba klik. Harusnya sekarang yang tampil yang ini nih, halaman tambah data. Karena di controllernya kita ubah. Kita udah nggak pakai template lagi, teman-teman. Oke, sekarang coba kita refresh. Sudah, kita klik. Nah, teman-teman, udah dapat ya, teman-teman ya. Sekarang kita berada di dalam sini, halaman tambah data. Nah, begitu, teman-teman. Dan nanti, teman-teman, di halaman ini saya maunya kita membuat form. Dan nanti form itulah yang harus kita isi ketika kita ingin menambah data. Begitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita buat dulu formnya, teman-teman. Ini saya tambahkan dulu HR. Save. Kita refresh. Oke, udah ada garis. Selanjutnya, teman-teman, saya ingin formnya ini kita nggak buat manual. Kita menggunakan bantuan dari bootstrap.com. Biar nanti tampilan formnya itu, teman-teman, bisa menjadi rapi ya, teman-teman. Dan kita juga bisa belajar bagaimana caranya mengambil form dari Bootstrap, teman-teman. Oke, kita bisa buka websitenya Bootstrap di dalam getbootstrap.com. Oke, selanjutnya kita klik di documentation. Kemudian di search ini kita ketikkan form. Sudah, kita pilih yang pertama ini. Kita klik. Oke, sudah, teman-teman. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini teman-teman formnya. Tapi saya maunya tulisannya ini ada di pinggir sini, teman-teman. Saya nggak mau yang kayak gini ya. Kita bisa ke kanan sini. Kemudian cari yang namanya horizontal form. Di sini, teman-teman, kita bisa klik. Nah, saya maunya seperti ini, teman-teman ya. Tulisannya di kiri dan formnya itu pada sebelah kanan ini. Oke, kalau teman-teman ingin mengcopy semuanya, gampang aja, teman-teman bisa tinggal klik copy. Saya cuma mau ngambil email aja. Caranya gimana, Bang? Kita ambil dari tag pembuka form sampai ke penutup div paling bawah sini. Sudah, kita copy. Selanjutnya, kita kembali ke text editor kita. Di sini kita pastikan ya, teman-teman. Kita coba save. Kita lihat dulu hasilnya. Bagaimana? Sini, coba kita refresh. Oke, teman-teman. Udah terpanggil, teman-teman. Namun, ini menurut saya kurang berjarak. Terus, ini juga kayaknya terlalu panjang ya, teman-teman ya. Kita bisa rubah. Pertama sekali, di sini kita bisa tambahin biar dia agak ke bawah. Biar simpel aja, kita tambahin BR aja, teman-teman ya. Tambahin BR. Kemudian, di sini, kita kurangi menjadi 5. Sudah, kita file, kita save. Kita refresh. Nah, dia udah turun. Kemudian kotak di sebelah kanan ini juga udah mulai kecil ya, teman-teman. Udah mulai pendek. Nah, kemudian terus ini apa, Bang, kita isi? Nah, isi dari form ini haruslah sama dengan yang di database kita. Localhost, kemudian phpMyAdmin. Kita masuk dulu ke dalam database kita untuk kita bisa melihat CI, kemudian nama tabelnya itu mahasiswa kita buat. Nah, ini teman-teman. Kita jangan hiraukan yang ID ya, teman-teman. Kita lihat aja yang nama, NIM, dan alamat. Nanti form itulah yang kita buat. Form nama, NIM, dan alamat. Supaya nanti ketika kita nambahkan itu semua bisa terinsert ke database. Oke, yang pertama sekali kita lakukan itu, yang pertama kita ubah dulu, teman-teman. Namanya ini.
menjadi, dari sini dulu kita buat nama, kemudian di sini nama. ID kita udah nggak perlu ya teman-teman, kita nggak perlu lagi ID. Selanjutnya tipenya kita teks aja deh. Oke, sudah, kita save. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa kita tutup dulu ya teman-teman formnya. Sudah ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita file, kita save. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah jadi teman-teman. Itu baru satu aja teman-teman ya, baru satu kolom. Kita butuh berapa kolom? Kita butuh nama, NIM, dan alamat. Berarti kita tinggal menambahkan NIM dan alamat. Kita tambahin dulu name. Name-nya apa nih? Name-nya harus sama dengan yang di sini. Ini ada nama, NIM, dan alamat. Oke, di sini kita buat name dari nama, nama. Sudah, kita save. Selanjutnya kita copy ya teman-teman ya. Kita copy ke sini, kita pastekan. Selanjutnya di sini kita Ctrl D teman-teman ya, untuk mengambil semua yang serupa dengan yang kita blok ini. Kita Ctrl D dulu. D, teman-teman lihat, dia ngeblok. Ctrl D lagi. Teman-teman ya, kursor kita jadi 3. Kita ganti namanya menjadi NIM. Sudah, kita save. Di sini kita buat besar aja teman-teman ya. Sudah teman-teman, selanjutnya kita paste lagi teman-teman. Ini kita Ctrl D lagi. Selanjutnya ini apa nih? Yang terakhir itu adalah alamat. Di sini kita bisa ganti jadi alamat. Save, oke. Nah teman-teman, untuk di NIM ini tipenya kita nggak usah teks teman-teman ya. Kita buat dia number aja deh, supaya NIM itu hanya boleh diisi oleh angka. Begitu teman-teman. Oke, kita save. Selanjutnya, kita coba refresh. Apa yang terjadi? Nah, teman-teman, udah jadi teman-teman ya. Udah sesuai dengan apa yang ada di database. Pertamanya ada nama, NIM, dan alamat. Ada nama, ada NIM, dan ada alamat. Oke, teman-teman. Untuk formnya kita udah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat 2 tombol ya, teman-teman. Tombol 1 itu untuk menambah data, dan 1 tombol lagi itu untuk mereset. Untuk mereset ulang data yang telah kita ketikkan. Kita bisa kopikan lagi teman-teman ya. Sekali lagi. Kita blok dulu. Kita copy. Paste. Nah teman-teman. Kenapa dikopikan? Kita membuat apa lagi? Enggak. Kita udah nggak membuat form lagi teman-teman. Ini cuma trik aja bagi saya. Supaya kita bisa membuat buttonnya itu ada di sini. Biar agak cantik gitu. Ini alamat ini kita hapus saja di sini. Dan kemudian dari sini sampai di sini. Kita hapus juga. Kita ganti menjadi button. Buka tag button. Kemudian kasih tipenya. Ini submit. Kemudian namanya itu tambah. Sudah, kita buat kelasnya. Kelasnya kita ambil dari Bootstrap juga. BTN primary. Ini supaya buttonnya itu berwarna biru. Sudah, kita coba save dulu teman-teman ya. Kita refresh. Oke teman-teman, button tambah udah jadi teman-teman. Sekarang kita buat button satu lagi teman-teman ya. Button satu lagi ini teman-teman untuk mereset. Kita blok dulu segini, kemudian kita copy. Langsung kita ke bawahnya. Kita buat tipenya ini reset. Kemudian warna dari buttonnya itu jangan biru lagi teman-teman. Kita ganti jadi warna merah. Jadi apa nih? Kalau di Bootstrap, danger. Kemudian ini kita buat reset. Sudah. File, kemudian kita save. Refresh. Oke teman-teman. Udah jadi teman-teman. Sekarang yang akan kita lakukan adalah apa yang akan terjadi ketika kita mengklik tombol tambah ini. Ya teman-teman. Kalau misalnya sekarang gini teman-teman, kita coba isi teman-teman ya. Sembarangan aja. Kita tambah data, dia nggak akan terjadi apa-apa. Nih. Malahan dia ada di sini teman-teman ya. Ya kan? Aneh teman-teman ya. Oke, kita akan memperbaiki itu semua. Kita balik lagi ke sini, kita tambah data ini. Di form di sini, kita tambahin metode untuk post. Defaultnya itu adalah get. Makanya tadi ketika kita mengirim data, dia ada di URL. Kita ganti jadi post.
Kemudian kita kasih actionnya atau aksi. Nanti di action inilah kita buat apa kerjanya button itu. Button itu mau ngapain aja di situ gitu kan. Oke, kita buka dulu tag PHP. Selanjutnya kita kasih echo base underscore URL. Selanjutnya di sini jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, untuk awalan itu kita buat nama controller. Nama controllernya kita masih memakai yang controller home. Jadi kita tulis saja home slash apa di sini teman-teman. Di sini saya mau buat proses underscore tambah underscore data. Tutup, file save. Oke teman-teman. Tapi yang teman-teman tahu, kita belum buat ini teman-teman ya. Kita buat dulu teman-teman. Kita masuk ke controller, kemudian ke home. Nah, di sini kita akan buat metode proses tambah data. Public function proses underscore tambah underscore data. Nah, teman-teman. Ini isinya apa? Saya jelaskan sedikit supaya teman-teman gak bingung. Nah, public function tambah data ini itu gunanya apa? Gunanya itu adalah menampilkan semua isi yang ada di halaman ini. Hanya menampilkan seperti ini. Jadi untuk nama, NIM, alamat itu ada di sini semua. Tapi ketika kita udah mengklik tambah, itu bukan dia lagi, bukan si tambah data lagi, tapi udah berubah jadi proses tambah data. Oke teman-teman ya, saya harap teman-teman ngerti. Selanjutnya di sini karena nanti kita akan menginsert data dan itu berkaitan dengan database, kita nggak perlu nuliskan di sini skripnya. Kita hanya perlu memanggil model karena yang kita tahu model lah yang berurusan dengan database. Kita bisa tulis variable this, kemudian nama modelnya apa. Kemarin nama modelnya kita buat M mahasiswa. Kita bisa buat M underscore mahasiswa. Selanjutnya tanda panah lagi. Di sini kita buat apa nama metode. Sama seperti ini teman-teman ya. Ini namanya metode. Jadi apa nama metode nanti di model yang kita buat. Kita buat sama aja deh, biar nggak bingung. Proses underscore tambah underscore data. Tutup. Selanjutnya kita tambahin redirect teman-teman ya. Apa guna redirect nih bang? Redirect ini nanti ketika kita udah mengisikan data ini, selanjutnya ketika kita mengklik tambah, dia akan tampilin kemana gitu. Ini kita bisa redirect kemana? Ke home. Oke, sudah. File save. Nah, selanjutnya kita buat metode di model kita. Di sini kita masukkan public function proses underscore tambah underscore data. Nah, di sini kita akan mengambil semua data yang telah kita inputkan di sini. Apapun yang kita inputkan di sini, kita masukkan ke sini, kemudian nanti kita insert. Nah, caranya gimana? Teman-teman ikuti dulu. $data sama dengan kurung siku. Kita buka di sini. Nah, di sini yang pertama sekali kita akan mengambil apapun yang kita ketikkan di kolom sini, di kolom nama. Berarti kita bisa tuliskan nama, kemudian panah, $dis, input, post, buka kurung. Ini yang kita isikan di sini adalah name. Name dari nama itu apa? Name itu ada di sini. Dan name itu adalah nama. Kita kembali ke sini ke model. Ini nama dari apanya adalah nama. Kita koma, kemudian kita bisa kopikan lagi teman-teman ya. Kopikan. Yang kedua ini apa? Yang kedua, kita akan mengambil apapun yang kita ketikkan di name. Jadi kita bisa tuliskan name. Sudah. Kita ke bawah lagi. Ini kita kontrol D lagi teman-teman ya. Yang terakhir apa nih? Alamat. Alamat. Oke teman-teman. Sudah. Di bawah sini kita masukkan query buildernya untuk menambahkan data. Kita bisa tulis begini. $dis db insert. Insert kemana teman-teman? Kita insert ke tabel mahasiswa teman-teman ya.
Jadi kita bisa masukin teman-teman, this DB insert ke tabel mana gitu teman-teman ya. Kita masukkan data ke tabel mahasiswa, kemudian yang kita masukkan apa? Kita kirim datanya. Dolar data ini dari mana bang? Dari sini ya. Dan dolar data ini itu isinya banyak. Isinya itu semua yang kita inputkan. Kemudian dikirimlah ke sini. Masuklah ke tabel mahasiswa. Sudah, file, kemudian kita save. Selanjutnya kita refresh. Oke teman-teman, kita coba teman-teman ya. Kita klik tambah data. Selanjutnya di nama ini kita klikkan sembarang dulu. Misalnya namanya coba, NIM-nya misalnya asal-asalan lah. Alamatnya kita buat Bengkulu misalnya. Kita klik tambah data, harusnya dia kembali ke home. Dia di redirect ke home. Kita klik tambah. Nih teman-teman, itu namanya redirect. Namanya udah terinput, coba, NIM-nya juga udah ada, alamat juga udah ada. Sekarang kita coba dulu lihat dia di database. Udah ada belum? Klik browse. Nah teman-teman, datanya juga udah nambah teman-teman ya. Berarti sekarang kita udah berhasil teman-teman menjalankan fungsi dari tambah data ini. Begitu teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman, saya mau menambahkan satu elemen lagi di sini, yaitu elemen setting. Yang nantinya di dalam setting itu ada dua. Yang pertama ada edit, dan yang kedua itu ada delete. Oke, kita bisa masuk ke dalam sini lagi, kemudian ke views, kemudian ke templates, kemudian di index. Sini kita bisa tambahkan td, kemudian setting. Sudah. Di sini kita tambahkan call span 2. Apa gunanya bang? Call span itu nanti satu kotak ini dibagi 2 sama dia gitu. Sudah, setting. Kemudian di bawah sini kita tambahin lagi td lagi. Kemudian kita buka tag A. Di sini kita tulis kelasnya. Kita pakai batch teman-teman ya. Kita bisa ambil dari Bootstrap, batch primary. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk edit data teman-teman ya. Oke, kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Kita ganti jadi warna merah. Merah itu adalah danger. Kemudian ini hapus. Sudah, kita file, kita save. Nah, sekarang teman-teman, kita coba refresh. Apa yang terjadi? Nah, teman-teman, rapi teman-teman ya. Ada tombol editnya, ada tombol hapus. Nanti untuk video berikutnya, kita akan menjalankan fungsi dari tombol edit dan fungsi dari tombol hapus. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup segini dulu. Kita sudah belajar bagaimana caranya untuk menambahkan data dengan menggunakan CodeIgniter versi 3. Oke teman-teman, saya Milvan Klay pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi edukasi bagi kita ke depannya. Terima kasih teman-teman. Saya Milvan Klay pamit. Terima kasih.